Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol pendengar Trijaya bersama dengan Ketua Koperasi Komunitas Desa Indonesia, Suryo Putro. Om Koco, selamat pagi. Pagi, pagi. Sehat ya Om? Alhamdulillah. Om, Pak Prabowo atau pemerintah punya gagasan dan ini lagi digeber juga ya dalam Inpres nomor 9 tahun 2025, Koperasi Merah Putih. Gimana tanggapannya Om? Tanggapan saya bagus. Artinya ini satu semangat yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam konteks bagaimana menjalankan koperasi ini dengan satu semangat ideologis yang jelas. Kenapa saya bilang semangat ideologi yang jelas? Karena kan kalau kita bicara Pancasila, maka bicara keadilan sosial. Kalau bicara keadilan sosial, karakteristik menuju keadilan sosial, itu menggunakan sila keempat kerakyatan. Jadi musyawarah mufakat menjadi hal yang penting. Dan dari situ maka kemudian kita melihat juga Undang-Undang Dasar kita pasal 33 tentang bangunan ekonomi yang kemudian itu menjadi koperasi sebagai salah satu ciri khas pembangunan ekonomi kita. Nah, kenapa saya melihat ini sesuatu yang bagus dan menurut saya ini cukup ideologis ya, karena rangkaian sampai ke Koperasi Merah Putih ini kan kita melihat bahwa bagaimana awal Pak Prabowo bicara tentang efisiensi, bagaimana bicara tentang pengentasan kemiskinan, bagaimana kemudian tentang bicara pendidikan, makan bergizi dan seterusnya, setelah rakyat, dan kemudian menggerakkan ekonominya itu dengan cara berkoperasi. Kira-kira itulah ya garis besarnya, bahwa ini perlu kita lihat sebagai satu semangat Indonesia yang beneran gitu kan, semangat yang punya dasar ideologi yang kita kemudian mencoba mengambil peran untuk menghilangkan kekhawatiran karena pengalaman masa lalu. Oh dulu KUD kayak gini, oh dulu KUD bubar karena KUD, berarti sekarang BUMDes akan bubar karena Kopdes dan seterusnya. Ya kita jadikan itu sebagai pembelajaran bahwa kalau dulu kejadiannya seperti itu, bagaimana supaya hari ini tidak terjadi. Kira-kira itu. Iya, oke. Jadi gimana soal singgungan dengan BUMDes terutama, kemudian juga dengan KUD atau koperasi-koperasi lainnya yang sudah ada selama ini, Om? Jadi kalau bicara tentang BUMDes ya, BUMDes itu kan saya awalnya juga sempat mengkhawatirkan tentang bagaimana nasibnya seperti tahun 78 ketika kemudian badan usaha unit desa itu hancur karena ada koperasi unit desa. Tetapi setelah saya coba pelajari dalam, ada hal yang mendasar yang berbeda. BUMDes itu punya landasan hukum yang kuat, beda dengan BUD zaman Orde Baru. BUMDes itu dasar kuatnya adalah ada undang-undangnya, ada PP-nya, bahwa itu adalah badan usaha milik pemerintah desa yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa. Nah, kemudian posisi ini kita akan membedakan bahwa tidak akan kemudian lahirnya Kopdes ini mematikan BUMDes. Yang terjadi adalah bagaimana kita mencari celah, mencari singgungan yang kemudian ini menjadi kolaborasi. Kalau kata ini ada satu unit usaha yang dimiliki bersama antara koperasi dan BUMDes. Sama-sama memiliki usaha itu, sama-sama dijalankan dan seterusnya. Kalau kita lihat amanat kan BUMDes salah satunya adalah mengelola pasar desa umpamanya. Maka bisa jadi mengajak koperasi desa ini yang dengan tiga karakter pembentukan ya yang sudah dikeluarkan oleh edaran dari Menteri
Menteri Koperasi kan udah jelas tuh bagaimana dimulai dari membuat koperasi baru atau kemudian mentransformasi koperasi yang sudah ada atau kemudian melakukan revitalisasi koperasi yang sudah ada tapi mati tidak berkegiatan. Jadi tinggal sebenarnya bagaimana kembali lagi tadi saya sampaikan secara ideologi kita bahwa kita harus bergotong royong bekerja sama berbasis musyawarah, itu yang menjadi pegangan kita untuk kemudian melihat koperasi desa ke depan ini menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa, Mas. Yeah. Bayangkan ketika kemudian ada kesadaran dari 75.265 desa di Indonesia membangun satu jaringan koperasi distribusi aja deh. Kita ngomong koperasi konsumsi deh. Yeah. Ketika kemudian 75.265 titik itu sebagai jalur untuk distribusi pupuk bersubsidi, saya yakin bahwa akan tepat sasaran. Karena ketika pengurus koperasinya itu kemudian menjual tidak ke kelompok masyarakat di desa yang memang membutuhkan, ya hukumannya hukuman langsung ya, Mas. Rumahnya bisa disamperi, bisa dibakar kan gitu. Kemudian subsidi untuk LPG tabung umpamanya, itu kan juga menjadi bagian yang akan lebih tepat sasaran kan. Pak Prabowo sempat menyampaikan bagaimana efisiensi, salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran. Jadi tidak yang kemarin Menteri Bahlil ya bikin kebijakan tentang melon tapi tidak dipersiapkan, akhirnya jadi keributan kecil kan kira-kira kan. Jadi saya melihatnya ini prospek yang sangat luar biasa. 75.265 titik di seluruh Indonesia siap menjadi channel distribusi perusahaan mana yang nggak pengen bekerja sama kan kira-kira kayak gitu. Nah, hari ini kita diuntungkan dengan digitalisasi. Kalau dulu itu KUB mungkin pencatatannya manual, orang nggak bisa ngecek. Seterusnya, ini negara atau Komdigi tinggal membuat aplikasi yang kemudian semua koperasi harus memakai, udah langsung terkontrol, Mas. Ini menurut saya lonjakan yang luar biasa. Dan ketika kemarin kita mengikuti sosialisasi ya kick off yang dilakukan oleh Kementerian Desa, hadir juga Menteri Kesehatan. Ada sesuatu yang luar biasa ketika Menteri Kesehatan mengatakan bahwa layanan kesehatan tingkat desa dan kelurahan itu jadi target Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan sudah punya apotek desa yang sekarang mungkin jumlahnya baru sekitar 8.000-an karena tersedia lebih pada yang ada di kota-kota kecamatan. Ketika ini berjalan, 75.265 desa punya apotek desa, punya klinik desa, tinggal sekarang kan bagaimana memanfaatkan digital ini. Itu sudah dilakukan oleh India dan akan dilakukan duplikasi ke Indonesia. Jadi ini sangat luar biasa, Mas. Saya benar-benar angkat jempol hormat dengan Pak Prabowo yang membuat terobosan luar biasa, loncatan yang luar biasa. Iya. Oke. Tapi menjamin nggak ini koperasi desa ini terbebas dari kepentingan politik yang mana anggarannya digelontorkan dari pusat misalnya. Kemudian jangan sampai juga nantinya malah digunakan untuk kepentingan politik, Om. Nah, ini salah satu yang sempat kita khawatirkan karena kan politik teman-teman atau cara berpolitik teman-teman ini kan memang keahliannya kan jadi joki, jadi menaiki yang memang sudah bagus dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah di Impres itu disebutkan tentang tidak boleh koperasi ini kemudian ada afiliasi politik atau ada politik praktis. Kemudian yang menjadi tantangan kita, kebetulan saya 3 tahun yang lalu kan menginisiasi Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Anggota kita teman-teman berlamping, teman-teman peduli desa dan seterusnya,
kita sedang mencoba mengembangkan bagaimana ruang-ruang yang memang sudah ada pagarnya itu tidak dilompati oleh teman-teman. Hari ini kita sudah luncurkan ChatGPT Kopdes Merah Putih. Jadi kalau yang pengen tahu tentang Kopdes Merah Putih itu kayak apa sih, saya warga desa, saya perangkat desa, boleh nggak jadi pengurus dan seterusnya, tanya ke GPT yang sudah kita siapkan, GPT dengan nama Kopdes Merah Putih, tanya apa saja di situ, insya Allah kita sudah siapkan data-data untuk memberikan jawaban. Nah, tahap berikutnya yang akan kita persiapkan adalah lapor. Lapor itu artinya begini, ketika kita paham bahwa Kopdes ini nggak boleh ada kepentingan politik, atau kepala desa nggak boleh jadi ketua koperasi, ya ex officio sebagai ketua badan pengawas. Ternyata di desa saya kok ada indikasi kepentingan politik nih, ada kader atau ada partai politik atau partai politik membantu dan kemudian terindikasi ada untuk keperluan politik. Laporkan ke kita, nanti kita akan coba mendistribusikan kepada para pihak yang punya kapasitas untuk menangani. Nah, kalau untuk yang lapor ini kita sedang prepare, tim IT kita sedang mempersiapkan, semoga segera bisa kita luncurkan. Tapi kalau ChatGPT tentang Kopdes ini sudah running 3 hari ini, dan dalam sudah puluhan ribu yang menggunakan atau memanfaatkan chat yang kita siapkan. Itu Mas. Om, ini artinya KUD atau koperasi-koperasi yang udah ada ini akan dilebur jadi Kopdes Merah Putih atau gimana sebenarnya? Jadi gini, semangatnya kan adalah semangat musyawarah. Itu yang harus dipegang. Ketika ada koperasi dan kemudian mungkin di desa banyak koperasi dan seterusnya, sebenarnya yang kemudian harus dilakukan dalam musyawarah desa khusus pendirian koperasi Desa Merah Putih itu adalah kepala desa BPD mengundang semua yang mungkin ada koperasi di situ diajak berunding. Kalau memang ada koperasi kemudian disepakati bahwa ada koperasi yang ditingkatkan, umpamanya udah ada koperasi wanita tani, kemudian dia ingin udah koperasi kita aja ditingkatkan umpamanya, maka itu harus ada dalam keputusan musyawarah desa khusus. Nah, atas itu bukan dalam konteks perintah kepala desa, tetapi lebih pada keinginan. Jadi kalau ada koperasi yang ingin menjadi koperasi Merah Putih, maka dalam klausul aturan itu kan ingin, berarti inisiatif dulu. Sama seperti kalau kita bikin koperasi kan harus ada inisiatif dulu. Jadi ini yang harus kita patuhi, yang harus kita cermati. Keputusan bahwa apakah kemudian dulu ada KUD-nya ada aset, ada ini dan seterusnya, sekarang masih jalan. Kemudian KUD itu didorong untuk dijadikan koperasi Merah Putih. Nggak bisa dengan serta-merta di kepala desa memerintahkan, tetapi lebih pada mengajak berembuk teman-teman KUD-nya seperti apa, pengurusnya seperti apa, anggotanya siapa, yuk dikumpulkan. Ketika itu sepakat akan dijadikan koperasi Merah Putih, itu adalah kesepakatan dalam musyawarah desa luar biasa yang sekaligus merupakan agenda dari rapat anggota luar biasa yang dilakukan oleh KUD. Kenapa ada yang rapat anggota luar biasa? Karena di situ akan ada perubahan nama, perubahan ADART dan perubahan lain yang mengikuti. Kira-kira kayak gitu. Iya. Oke. Jadi sekarang tinggal nunggu apa nih? Detail konsep bisnis atau model bisnis atau apa Om? Tinggal nunggu Pak Calga saja, tinggal nunggu teman-teman kepala desa mempelajari koperasi Desa Putih ini seperti apa, kemudian dari anggaran mereka menginisiasi BUMDes, BPD mengundang rapat, mengundang musyawarah desa musyawarah desa khusus. Jadi musyawarah desa khusus hanya membahas pendirian koperasi Merah Putih. Nah, sebisa mungkin desa didampingi pendamping desa, didampingi pendamping koperasi,
itu melakukan bagian-bagiannya dengan benar. Baru kata teman-teman pendamping desa mendeteksi potensi desa itu seperti apa dan seterusnya. Berarti unit-unit atau ada koperasi-koperasi yang ada apa saja dia bisa merekomendasikan. Pendamping koperasi itu mendampingi dalam konteks teknis pendirian karena dia sangat paham, seperti ini, ADART-nya seperti ini, tetapi dia tidak kemudian memerintahkan harus ini enggak, tapi lebih pada mengarahkan. Ini perlu kesepakatan nih bahwa unit usahanya apa saja, kemudian aturan keanggotaannya apa saja, teman-teman dari pendamping koperasi. Jadi ini tinggal perintah dari Kementerian Desa, pasukannya yang 32.000 itu untuk menginisiasi, mendorong, berkomunikasi dengan pemerintah dan kemudian perintah dari Menteri Koperasi kepada tenaga pendamping koperasi yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jumlahnya nggak banyak kalau pendamping koperasi. Setahu saya di tiap kabupaten mungkin ada 4 atau 6 orang lah. Kalau pendamping desa kan ada 32.000 seluruh Indonesia. 4 desa didampingi satu pendamping lokal desa. Ini tinggal komandannya aja perintah, pasukannya udah jalan. Itu, Mas. Baik, kalau begitu mudah-mudahan semangat dan tujuan dari Koperasi Merah Putih ini bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan di setiap desa di Indonesia ya. Om Koco, makasih Om sudah bersama Trija pagi ini. Terima kasih. Baik. Itu tadi Suryo Putro, Ketua Koperasi Komunitas Desa Indonesia atau KODE Indonesia. Untuk Anda yang punya info atau komen-komen silahkan disampaikan.